Ngapain mbak? Kami kalau open BO kok malah banyak cuannya gitu kan. Kawan, Ngapain mbak? Kami aku lempar-lempar uang sih. ya nggak tahu. Yang mulai tuh kenapa emang dari uang? Karena kita hari ini akan bahas uang. Asik Uang. dong. Uang beneran atau uang apa nih? Uang beneran. Ya, terus Jadi ini gue baru dapat beberapa keluhan teman-teman yang sejawat sama kita. Ini ada yang pusingin masalah uang. tahu tuh. Nah, kalau lu setuju nggak nih? Kalau misalnya uang tuh jadi indikator sebuah kerusakan dalam hidup atau kerusakan dalam hubungan. Bisa jadi dari segi ekonomi kan kebanyakan kayak perceraian, cerai, terus mogok kerja kan biasanya kan gara-gara ekonomi juga uang juga. Nah, cuman yang jadi masalahnya adalah teman-teman kita yang sejawat ini kebanyakan belum nikah. Terus, ya lu kan tadi bahas perceraian, ini belum nikah nih. Belum nikah. Iya, belum nikah. Belum nikah terus jadi masalah ya, gue mau nikah tapi belum ada uangnya, belum siap. Gue mau ini tapi belum siap uangnya. Gue udah punya uang tapi ribut gitu kan. Jadi uang itu sebuah mudarat, hal yang mudarat apa ya, hal yang baik sebenarnya. Banyak gitu kan apa namanya dari duit itu sendiri kan kita bisa memilih antara uang itu mau kita ambil baik atau buruk gitu. Dari gue sih kebanyakan orang-orang itu kalau udah pegang duit itu udah lupa dengan apa ya, dengan awalnya, jadi lebih ke gengsi. Jadi kalau udah punya duit banyak bisa beli. Jadi buta karena uang. Itu sih, buta karena uang. Buta karena uang. Karena uang. Jadi Tapi kan di dunia ini butuh uang juga. ya. Jadi sumber masalah itu di uang gitu. Iya, punya Salah, salah. nggak punya juga salah gitu. Iya. Ya baik lagi ke orangnya sih, bisa ngontrol duit apa enggak. Lebih ke situ. Terus ada juga sih yang kayak semisal gini nih contohnya. Katanya kita kan suruh cari rezeki yang halal gitu kan. Jadi ada yang bilang kalau maksiat itu kan bisa menghambat rezeki. Jadi ada duit. Nah, pertanyaan gue, kalau open BO kok malah banyak cuannya gitu kan. Nah, gimana tuh? Ya enggak dong, saya yang kebalik nanya ke Anda. Gue denger satu itu emang gini, open BO itu juga banyak uangnya. Itu bukan dianya yang salah, bukan dianya uangnya yang salah, maksudnya uangnya yang salah. Tapi dalam artian rezeki itu juga termasuk dalam kebahagiaan. Cuma kita banyak duit tapi nggak bahagia. Itu yang dibilang kalau maksiat tapi lewat jalur BO dan banyak uangnya. Nah itu uangnya bukan kebahagiaan tapi ke kesengsaraan. Jadi kita banyak duit tapi sakit-sakitan. Kita banyak duit tapi nggak aja musibah. Bukan motor pecah atau apa. Itu ada istilahnya mungkin yang open BO dapat banyak duit, istirahat sekali ya. Ya mungkin bisa dibilang istirahat. Iya juga sih. Tapi istirahatnya kok gitu ya? Istirahatnya
sadis nih istilahnya. Biasanya kan orang-orang itu kan enak, hidup enak santai tapi kita lupa gitu kan, Iya, ini sudah lupa yang di atas, berbuat dosa gitu kan, berzina. Ya kebanyakan gitu. Tapi gue juga nggak tahu juga sih kenapa dia sampai lama menikmati itu. Kenapa sampai dianya itu menyukai itu dan betah lama-lama. Ada yang bilang gini, gue kalau nggak kayak gini gue nggak bisa hidup. Soalnya ekonomi gue nggak akan berjalan kalau gue nggak BO lah, maaf ya, BO lah atau apa gitu. Tapi akan aneh juga kalau dibandingin lah dulu open BO lu sejak kapan? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu Berapa kali? Enggak, 2 tahun sebelum lu open BO itu lu bisa hidup tanpa BO. Kenapa sekarang lu open BO udah punya duit lu bilang gua nggak bisa hidup kalau. Nah sekarang gue tanya sama lu, itu yang begitu ya, itu main sudut pandang aja. 2 tahun lalu orang tua gue masih ada, terus orang tua gue gak ada, gue nggak tahu mau mesti ngapain. Akhirnya saya buka rangsangan untuk publik, memek negara. Oh gitu sih. Oh iya kan ada, gue percaya ada 2 hal kalau orang begitu. Satu karena sudah etik, atau memang karena masalah ekonomi. Jadi etik, gue suka berhubungan badan, tapi gue dapat uang juga nih. Jadi 2 kali dapat gitu, 2 kali enak gitu. 2 kali enak. Gue dapat satu nafsunya, nafsu, satu gue duitnya. Satu kalau ya gue ngelakuinnya terpaksa, gak ada cara lain, ya gue harus menuhin kebutuhan ekonomi gue gitu. Kalau secara terpaksa, cara lain sebenarnya banyak sih selain. Tapi mungkin yang simple dia nggak mau usaha banyak, open BO jadi alasan. Ya kan yang gampang. Yang gampang tuh enak untuk yang melakukan. Iya sekarang cewek punya modal apa namanya, lekukan tubuh kayak gitu kan. Lu tinggal pasang aja tuh foto Di mana? Mana lah pokoknya ya. Saya tidak. Gue kira ada apa media sosial tertentu gitu. Ada. Yang hijau dari negeri tirai. Kira apa? Pohon jati. Kan beringin ya. Terus ya. Kalau mengenai itu ya, kalau menurut gua tidak ada keinginan untuk usaha ya, benar tadi ya. Terus yang kedua karena nggak bersyukur aja. Jadi lebih gampang dibanding cowok ini. Cowok nih terus kerontang pasang foto setema. itu di NFT. ayo banyak langsung ya itu Kan itu proses, itu kan dia berkarya dari 2017. Kita nggak bisa pungkirin itu kan namanya berkarya, cari duit begitu. Ya dia berarti dia nggak instan dong kan? Iya 2017 bro, 4 tahun. Lu sekarang suruh selfie setahun setiap hari aja. Konsisten. Bisa nggak lo? Pasti bolong. Gitu. Iya ada usaha, tapi kalau yang baik lagi yang open gitu kan, jadi dia nggak ada usaha. Menurut gua nggak ada. Karena itu faktor lagi yang paling penting sih karena pergaulan, lingkungan. Ya mungkin di kompor-komporin. Nah gini aja kayaknya gue di sana dapat 5.000 nih gini kan. Kali main 5.000 sejuta gitu kan. Dah oke. Itu bahas uang sih kenapa di open BO gitu. Siapa sih yang bikin yang bahas gitu kan? Ya lanjut. Siapa yang duluan? Aman ya duluan. Terus kan balik lagi ke sini ya. Lagi ke uang, masalah uang. Kalau dari lu pribadi, uang itu penting apa enggak sih? Mengingat ya kita tahu semua sudah memasuki 1/4 abad gitu kan. Ya, menurut lu uang itu penting enggak sih? 1/4 abad. Kalau pasti semua orang pasti kalau disurvei uang itu penting untuk hidup ya. Itu penting karena kita makan pun juga itu uang. Beda sama zaman dulu, makan tinggal
Tanam. Iya. Tanam. Iya. Kalau di kampung mungkin masih. Kalau di kampung tuh malah balikannya di kota loh. Kalau di kota banyak duit tapi bingung untuk cari makan. Kalau di kampung udah ada duit pun di lumbung, di ladang banyak makanan, tinggal ambil. Setelah buah ada di atas. Punya tonggo semua ya. Iya, kita nanam di belakang rumah gitu kan. Jadi banyak stok makan tapi nggak ada duit. Oke. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau balik lagi, kalau semisal suruh ini bukan milih sih, arti duit penting nggak sih? Itu jelas. Tergantung kita di lingkungan mana sih. Iya. Ya kan gue nanya lu hidup di Bekasi nih. Hidup di lingkungan Jakarta. Menurut lu gimana uang itu? Gimana uang itu ya? Iya, sekarang tadi bahasan kan uang itu bikin lo bisa bikin hancur, bisa bikin seneng juga gitu kan. Tergantung Iya. memang pasti ujungnya gimana lo ngelolanya sama lo rasa bersyukur ya gitu kan. Betul. Nah, tapi kan itu nggak bisa di ini loh. Lo ngomong gampang nih, lu kan harus bisa ngelolanya, lu bisa harus begini-gini kan. Tapi nanti ngejalaninnya juga harus ya lu ngejalanin, lu kan nggak mungkin sembari mikir, apalagi ada hal-hal yang emosional gitu kan. Lu kan di luar kendali lu, tiba-tiba lu nggak bisa mikir dulu terus lu ambil tindakan kayak gitu. Ya, gengsi juga pengaruh sih. Jadi kebutuhan kita tuh berapa, pengeluaran kita berapa, masukan kita berapa, itu disesuaikan. Kalau semisal yang masuk dikit tapi lu gengsi lu gede, lu hancur karena uang itu. Nanti lu bakal merasa kurang terus. Pada intinya sih kalau masalah duit ya, itu kan perkara dunia juga. Itu pandai-pandai bersyukur. Nah sekarang lu merasa keuangan lu ini aman apa enggak? Pribadi nih ya. Iya, keuangan pribadi lu Uang aman pribadi ya, kalau uang pribadi jauh ini dikatakan aman juga enggak, dikatakan enggak itu juga harus ditutup. Tapi ya sama hampir yang di ruangan ini juga keuangannya tuh dibilang gak aman. Iya, tapi yang kalau dibilang aman juga kagak gitu kan. tapi nanti kalau ketika udah pepet banget, pasti ada uang masuk yang ada Iya. juga bisa. Justru gue ngambil hikmahnya kayak gitu tuh. Jadi gue percaya nih kalau di kurva ini kurva nih, yang X ini Y, ini X, apa ini X apa Y ini. Terus di sini lo ada kurva naik kayak gini. Ya. Lo ada di titik save cost. Jadi kalau lo misalnya udah biasa save cost, kalau gue nanti percaya nanti kita bisa hidup terbiasa kalaupun kita punya uang lebih. Jadi kalau ada kurva naik kayak gini, save cost kita ada di sini dan kita biasa hidup ada di sini, kita udah telaten di situ, kalinya di sini, gue sih berharapnya nanti kita bisa tetap hidup yang ada di keuangan segini. Jadi misalnya kalau lo biasa sebulan 1 juta nih ya, bulan 1 juta sebulan 1,5 lah ya, yang mungkin mepet-mepetnya, lo udah lakonin itu bertahun 2 tahun misalnya, bertahun-tahun. Tapi ketika lo memang ada rezeki lebih buat lo punya misalnya, kalau ya di atas 10 juta, di atas 20 juta misalnya. Kalau gue sih nggak pungkirin, semakin naik penghasilan lo, semakin naik juga pengeluaran lo. Tapi ketika kita udah biasa hidup di bawah save cost, kita justru bisa ngontrol ya, lebih bisa ngontrol di situ. Oh, berarti berawalan dari bawah atas nih ya. Iya, jadi kalau naik tetap naik dari yang tadi gue bilang 1 juta sampai 1,5 juta, itu mungkin naik bisa di cuma lo penghasilan 20 juta, lo kan dari 1 sampai 1,5 juta pasti menurut gue naik mungkin di 2 atau 3, tapi itu nggak naik signifikan. Lo akan tetap naik tapi nggak yang hedon gitu loh. Yeah. Karena ada banyak orang-orang kan
dari yang cuma segini tiba-tiba punya gaji 10 juta, bahkan 8 juta udah habis duluan gitu loh. Jadi sekitar di atas 50% tuh udah kepake duluan untuk seiring penghasilan lo yang makin gede, pengeluaran lo juga mepet sama kayak penghasilan lo, terus akhirnya lo minggu keempat udah ngapa-ngapain gitu misalnya ya. Minggu-minggu akhir udah ngapa-ngapain. Tapi gue percaya yang udah biasa hidup di bawah set cost, dia akan bisa controlling untuk masalah pengeluarannya walaupun memang dia punya penghasilan yang gede. Nah beda lagi ya kalau dari atas ke bawah. Beda kalau itu nanti adaptasi sih jatuhnya. Jalan adaptasi. Adaptasi beda kalau tadi kontrol. Kita bisa kontrol. controlling yang nanti dari atas ke bawah itu adaptasi. Lu biasanya mewah, lu biasa sehari makan steak daging gitu kan yang harganya ratusan ribu. Lu harus makan tempe, tempe penyet, tahu gitu-gitu yang setiap hari harus begitu. Nah, itu kan kemarin terjadi tuh ketika awal pandemi, yang biasanya gajinya gede habis itu kena pandemi ya dipotong 50% lah, terus ada yang di PHK lah. Nah, itu gimana itu ada cicilan, adaptasi. gimana tentang hidup dia yang biasanya pengeluarannya segitu gara-gara ada pandemi berkurang. Banyak dari situ perpecahan ekonomi banyak. Iya, justru gue rasa bersyukurannya yang kita lagi jalanin itu kita disuruh memang belajar dulu aja. Kayak ada sesuatu something big gitu loh ya, nanti akan mungkin 5 tahun ke depan lagi memang kita akan raih atau kita bisa dapetin gitu. Jadi kita suruh preparing sekarang aja gitu. Itu tentang uang ya. Iya, jadi kalau menurut gua soal uang bukan cara gimana untuk menghasilkan yang lebih banyak, bukan cara penghasilan harus banyak, lo harus hasilin beratus-ratus juta, tapi gimana cara lo bersyukur ya sih. Karena dengan cara lo bersyukur pasti yang di atas menurut gue juga akan bantu. Mensyukuri apa yang ada. Narimo ing tandum. Iya, Jawa. Dah.